Halo para pencinta film dimanapun kalian berada, semoga kabar kalian sehat semua, amin. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Source Code. Mungkin bisa dibilang ini film fiksi ilmiah, di mana ini menceritakan tentang kecanggihan teknologi yang bisa merubah masa lalu dan merubah masa depan. Dan teknologi ini bisa memindahkan kesadaran seseorang ke dalam diri orang lain. Penasaran? Yuk kita simak ceritanya. Di awal cerita, kita diperlihatkan adegan di dalam sebuah KRL di mana terlihat ada seorang lelaki yang baru terbangun dari tidurnya dan terlihat sangat bingung seperti tidak tahu sedang berada di mana, lagi apa, dan bahkan dia tidak mengenal rekannya sendiri yang duduk di depannya. Terdengar wanita yang diketahui bernama Christine tersebut memanggilnya dengan nama Sean. Sean, did I do something? Dan bertanya apakah dia melakukan kesalahan hingga Sean seperti berpura-pura tidak mengenalnya. Lalu reaksi yang membingungkan diperlihatkan oleh si Sean ini. Dia bilang dia mengerti Christine berpura-pura mengenalnya, tapi dia tidak mengenal Christine sama sekali. Dan dia juga bilang bahwa namanya bukanlah Sean melainkan Kapten Colter Stevens. Loh. My name is Captain Coulter Stevens. Dia juga menerangkan bahwa dia adalah pilot heli saat bertugas di Afghanistan. Tentu saja ini membuat Christine sangat-sangat bingung dengan apa yang terjadi sampai dia tidak bisa berkata-kata. Setelah itu si Kapten Colter Stevens ini, atau kita panggil Colter saja ya, ini pun pergi berpamitan untuk melihat di sekitar kereta. Dan setelah duduk kembali, dia melihat keluar lewat kaca jendela kereta dan samar-samar dia melihat cerminan wajahnya di kaca jendela, yang membuat dia sangat kaget karena dia merasa wajah di dalam cermin tersebut bukanlah wajah dirinya. Lalu dia pun pergi ke toilet kereta untuk memastikan apa yang tadi dilihatnya lewat cermin. Dan ternyata betapa kagetnya dia karena yang muncul di cermin adalah orang yang sama sekali dia tidak kenal, alias bukan dirinya. Yang hal ini menambah kebingungan yang luar biasa di dalam kepalanya. Ditambah saat dia cek dompet di saku belakang celananya, ternyata identitas yang berada di dalam dompetnya memang orang lain yang bernama Sean yang berprofesi sebagai guru sejarah. Belum hilang rasa bingung yang memusingkan ini, tiba-tiba kereta itu pun meledak dan hancur, entah apa penyebabnya. Tak lama Colter pun terbangun di sebuah ruangan yang cukup sempit dan agak gelap, dan samar-samar ada suara yang memanggil namanya. Belum rasa bingung di kereta hilang, kini Colter harus dihadapkan dengan pengalaman lain yang membingungkan karena tiba-tiba dia berada di dalam sebuah tempat yang mirip kapsul yang gelap dan sempit. Kemudian perempuan yang diketahui bernama Godwin itu pun kembali menanyakan banyak pertanyaan kepada Colter, seperti apakah kau ingat aku? Apakah kau ingat di mana kamu berada sebelum terbangun dan bertemu denganku saat ini? Dan ada beberapa pertanyaan yang terus diulang, yaitu siapakah pengebom kereta yang ditumpangi Colter tadi? Dari sini bisa kita tahu bahwa kereta meledak itu bukan karena kecelakaan biasa, melainkan ada sekelompok orang yang sengaja melakukan pengeboman terhadap kereta tersebut. Dari beberapa perbincangan yang mereka lakukan sudah mulai sedikit kita bisa ambil kesimpulan bahwa Colter saat ini sedang berada di dalam fasilitas rahasia yang bisa mentransfer kesadaran seseorang ke dalam diri orang lain di waktu lampau untuk suatu tujuan tertentu yang dianggap sangat penting. Yang dalam kasus ini kesadaran Colter ditransfer ke dalam diri orang lain, yaitu Sean yang merupakan salah satu penumpang yang tadi jadi korban ledakan, untuk mengetahui penyebab atau pelaku pengeboman kereta yang ditumpanginya tersebut. Dan batas waktu proses berlangsungnya transfer kesadaran ini hanya 8 menit terakhir sebelum ledakan. Belum sempat Colter menanyakan beberapa pertanyaan susulan, kemudian perempuan tersebut kembali mengirim Colter ke dalam lingkaran kejadian seperti di awal film, yaitu kembali terbangun di dalam kereta api. Saat terbangun kereta api kali ini, Colter sedikit berbeda dengan sebelumnya. Dia mengingat situasi yang sedang terjadi dan mulai mencari celah kemungkinan siapa pelaku pengeboman dan di mana kira-kira bomnya ditempatkan. Teringat saat sebelumnya dia berada di toilet dan dia mengingat arah sumber ledakan tepat dekat toilet. Lalu kemudian Colter pun segera menuju ke toilet dan mulai mencari di mana perkiraan bom tersebut disembunyikan. Setelah beberapa saat mencari, Colter kemudian menemukan bom tersebut memang disembunyikan di saluran udara tepat di atas toilet kereta. Karena dirasa Colter tidak bisa menjinakkannya, kemudian Colter memutuskan keluar dari toilet tersebut dan mulai mencari kemungkinan siapa pelaku pengebomannya.
Coulter mulai mengecek setiap orang yang berkemungkinan sebagai pengebomnya dan hasilnya masih tetap nihil hingga waktu pun habis 8 menit. Saat kesadarannya kembali ke dalam kapsul, Coulter kemudian memberikan informasi bahwa dia telah menemukan di mana bom itu ditempatkan, yang hal ini membuat Godwin lebih antusias karena dianggap sudah mulai terlihat ada progres yang baik dari operasi ini. Namun karena Coulter belum mendapatkan penjelasan yang rinci tentang situasi yang sedang terjadi terhadap dirinya, kali ini Coulter lebih meninggikan nada bicaranya kepada Godwin dan meminta dia supaya menjelaskan lebih rinci apa yang sebenarnya terjadi. Godwin terlihat seperti menghindari pembahasan tentang yang terjadi kepada diri si Coulter. Bukannya menjelaskan apa yang ditanyakan oleh si Coulter, Godwin malah menjelaskan tentang situasi saat ini bahwa ada kejadian ledakan bom di KRL di luar Chicago yang terjadi tepat di pagi ini dan menelan korban semua penumpang yang ada di dalam gerbong yang meledak, dan kereta tersebut adalah kereta ditumpangi oleh Coulter saat kesadarannya ditransfer ke dalam tubuh Sean. Dan masalah terbesarnya lagi adalah sang pengebom mengancam akan kembali melakukan aksinya di kota Chicago dengan daya ledak yang lebih dahsyat. Dengan kata lain, banyak nyawa yang akan terselamatkan dari keberhasilan misi Coulter saat ini. Coulter kembali masuk ke dalam kesadaran Sean di dalam kereta dan kali ini Coulter memutuskan keluar dari kereta bersama Christine di pemberhentian Manggarai untuk membuntuti seseorang yang mencurigakan. Hal ini kemudian diceritakan kepada Godwin bahwa dia telah menyelamatkan satu orang penumpang yang bernama Christina. Namun laporan Coulter tersebut sudah pasti dibantah oleh Godwin dan atasannya yang bernama Dr. Ruth yang kebetulan tengah berada di sana. Karena faktanya perempuan yang bernama Christina Warren ini telah teridentifikasi dan terverifikasi sebagai salah satu korban dari aksi pengeboman KRL tersebut. Dr. Ruth juga menjelaskan bahwa mungkin saja itu terjadi tapi hanya sebatas di dalam source code atau kuantum mekanik atau kalkulus parabola, bukan di dalam dunia nyata. Dr. Ruth juga memberikan penjelasan analogi tentang keunikan sistem di dalam otak manusia. Dia menjelaskan bahwa ketika sebuah lampu pijar dimatikan akan tersisa sedikit cahaya atau efek cahaya yang masih tertinggal di lampu tersebut sepersekian detik, yang disebut efeknya efek halo. Begitupun dengan otak manusia, saat seseorang meninggal akan ada gelombang elektromagnetik yang tersisa yang memungkinkan sirkuitnya tetap terbuka. Kemudian kelebihan lain tentang otak manusia adalah dapat menyimpan ingatan singkat selama 8 menit meskipun manusianya telah dinyatakan meninggal. Nah, dari dua fenomena unik sebuah otak ciptaan Allah tersebutlah kemudian Dr. Ruth dan tim ilmuwan lain memiliki peluang untuk dapat tetap mengakses ingatan seseorang yang sudah meninggal dengan cara mengaplikasikan teori kuantum mekanik tersebut. Coulter kemudian bertanya, apa yang terjadi setelah 8 menit? Dr. Ruth pun menjawab bahwa tidak akan ada fenomena atau kejadian apapun dan tidak mungkin Coulter dapat berada dalam source code di luar dari 8 menit di dalam otak si Sean. Lalu Coulter pun kembali menjalankan misinya beberapa kali untuk mengetahui siapa pelaku pengeboman KRL yang ditumpanginya dengan mencoba berbagai kemungkinan yang ada. Dan dalam salah satu kesempatan dia mencoba mencari tahu berita tentang dirinya di internet lewat bantuan Christine. Dan hasilnya tentu membuat shock Coulter karena informasi yang dimuat di internet menyatakan bahwa dia telah dinyatakan meninggal dalam misi di Afghanistan 2 bulan yang lalu. No, you must have gotten the name wrong. Coulter Stevens, 17th Airborne Helicopter Pilot, was on the first site I tried. His father's name is Donald, right? Setelah kesadarannya kembali ke dalam kapsul, dia langsung menanyakan tentang kebenaran berita tersebut. Dan akhirnya Godwin pun dan Dr. Ruth memberitahukan segalanya bahwa memang benar dia sudah dinyatakan meninggal 2 bulan yang lalu saat dalam sebuah misi di Afghanistan. Dan saat ini tubuhnya berada di dalam fasilitas rahasia untuk digunakan dalam operasi source code ini karena ternyata pasca tragedi di Afghanistan tersebut otak Coulter masih berfungsi dengan baik sehingga dapat digunakan dalam program source code ini. Coulter pun kembali berkali-kali mencari kemungkinan tentang siapa pengebom kereta tersebut dan akhirnya dia menemukan seseorang yang sangat mencurigakan setelah Coulter mencopot salah satu handphone yang digunakan sebagai pemicu di dalam rakitan bom. Dan dia melakukan redial panggilan dalam HP tersebut. Orang tersebut adalah orang yang lumayan sering kita lihat dalam adegan berulang selama ini, yaitu orang yang ketinggalan dompetnya di dalam kereta. Yang ternyata itu bukanlah ketinggalan, melainkan sengaja ditinggalkan agar saat kejadian ledakan, dirinya dapat dinyatakan sebagai salah satu korban dalam ledakan tersebut.
Coulter pun mengikuti orang tersebut hingga ke parkiran dan ternyata rakitan bom yang lebih besar sudah terpasang dengan rapih di sebuah mobil van warna putih. Coulter langsung mencoba untuk menguasai keadaan dengan menodongkan senjata ke orang yang diketahui bernama Derek Frost tersebut sambil menjelaskan semua yang terjadi dan semua rencana Frost dalam melakukan aksinya, yang hal tersebut jelas membuat Frost sangat kaget dan heran dari mana Coulter bisa mengetahui detail semua rencananya, bahkan bisa mengikutinya sampai ke parkiran saat ini. Namun saat Coulter lengah, si Derek mengambil senjata dari dalam saku bajunya dan menembak Coulter hingga Coulter pun tersungkur tak berdaya di parkiran. Dan tak lama kemudian terdengar suara ledakan dari kereta yang membuat Coulter heran karena dia merasa sudah mencabut HP pemicu ledakan dalam rakitan bom tersebut. Saat kembali ke kapsul, Coulter pun melaporkan telah berhasil menemukan pelaku pengeboman kereta tersebut dan seluruh petugas pun segera bergegas mencari pelaku sesuai dengan petunjuk dari si Coulter. Setelah pelaku pengeboman tertangkap, semua pihak senang terutama Dr. Ruth karena keberhasilan ini menunjukkan keberhasilan dari program source code yang dia buat. Di saat yang sama, Coulter secara pribadi meminta kepada Goodwin untuk mengirimkannya kembali ke dalam kereta karena Coulter memiliki pemikiran lain yang didorong oleh rasa penasaran yang cukup besar bahwa dia bisa menyelamatkan seluruh penumpang dari ledakan bom tersebut. Goodwin pun tentu saja belum bisa menjawab dan mengiyakan permintaan dari Coulter ini karena jelas membutuhkan izin dari Dr. Ruth. Meskipun terlihat dari ekspresi Goodwin yang sebetulnya sangat ingin membantu Coulter karena Goodwin tetap melihat Coulter sebagai sosok manusia bukan sekedar objek uji coba. Setelah beberapa saat merasa ragu untuk memberikan keputusan, akhirnya Goodwin memberikan apa yang Coulter inginkan, yaitu kembali ke dalam kereta untuk yang terakhir kalinya karena Goodwin memberikan syarat bahwa dia akan mengirimkan sekali lagi, tetapi setelah 8 menit dia akan berhenti memberikan life support terhadap jasad Coulter yang saat ini berada di dalam fasilitas Project Source Code, yang itu artinya setelah 8 menit Coulter akan langsung berangkat menuju alam barzah. Selagi Coulter masuk kembali ke dalam pikiran Sean di dalam KRL, kita diperlihatkan Dr. Ruth sedang dalam perbincangan dengan yang diduga petinggi negara sebagai penyokong dana Project Source Code ini. Dan setelah dia selesai, dia langsung memerintahkan kepada Godin untuk menghapus memori Coulter untuk kemudian Coulter dapat dijadikan sebagai objek tetap dalam menjalankan misi Source Code ini. Karena dengan keberhasilan yang gemilang ini, tentu saja Coulter adalah objek militan yang sudah jelas dapat menaikkan pamor Dr. Ruth sebagai ilmuwan hebat. Dan yang paling penting adalah tentu saja untuk mendulang dan meraup keuntungan perduitan dari para investor atau donatur. Terlihat jelas ekspresi wajah tidak setuju yang diperlihatkan oleh Goodwin. Lalu dia reminder Dr. Ruth bahwa dia telah berjanji akan memberikan kematian yang layak setelah Coulter berhasil menjalankan misinya. Namun jelas kata-kata Goodwin ini tidak akan merubah pemikiran Dr. Ruth. Setelah Goodwin keluar dari ruangan Dr. Ruth, ternyata diam-diam Goodwin masuk ke dalam ruangan di mana jasad Coulter disimpan saat ini untuk menepati janjinya kepada Coulter bahwa dia akan membebaskan Coulter dari keterikatannya dengan Project Source Code ini. Di sini kita baru diperlihatkan sosok fisik Coulter yang disimpan di ruangan khusus yang ternyata kondisinya sangat memilukan, di mana beberapa anggota tubuhnya sudah hancur akibat insiden yang Coulter alami di Afghanistan. Selang beberapa saat anak buah Dr. Ruth yang lain pun melaporkan hal ini yang membuat Dr. Ruth panik dan segera menuju ke ruangan di mana jasad Coulter disimpan. Goodwin sengaja mengubah kode akses pintu masuk ke dalam ruangan tersebut dengan tujuan untuk menahan Dr. Ruth lebih lama sampai proses waktu source code yang sedang berjalan benar-benar selesai 8 menit. Dan kemudian Goodwin menekan sebuah tombol untuk menghentikan proses life support yang diberikan ke jasad Coulter untuk melepaskan Coulter bebas pergi ke alam akhirat. Sementara itu di waktu yang sama, Coulter yang berhasil menggagalkan ledakan dengan mencopot kedua HP pemicu yang ada di dalam rakitan bom tersebut dan menangkap Derek Frost yang merupakan pelaku pengeboman, kini tengah menunggu detik-detik terakhirnya sambil mencium Neng Christina. Dan setelah menunggu beberapa saat, Coulter terkaget-kaget dan terheran-heran karena sudah lewat 8 menit tapi dia tetap ada di dalam kereta tersebut dengan selamat, sehat walafiat. Kemudian scene beralih lagi ke kantor fasilitas source code. Terlihat Godwin baru memasuki ruangan kerjanya dan betapa kagetnya dia saat dia mendapatkan email di HP-nya yang ternyata pesan email tersebut datang dari Coulter yang menyatakan bahwa program source code sudah berhasil. Dan bahkan lebih dari sekedar berhasil, Coulter juga menjelaskan bahwa akan ada berita tertangkapnya pelaku pengeboman yang bernama Derek Frost.
Dan saat Goodwin mau melaporkan hal ini kepada Dr. Ruth sebagai atasannya, namun sesampainya di ruangan Dr. Ruth terlihat sedang ada tamu yang sedang melaporkan bahwa pagi ini telah tertangkap seorang teroris yang tengah membawa sejumlah rakitan bom di dalam sebuah mobil van berwarna putih yang bernama Derek Frost. Named Derek Frost. Betapa kaget dan speechless Goodwin sampai-sampai dia mengurungkan niatnya untuk melaporkan dan membeberkan hal ini ke Dr. Ruth saat itu. Ternyata pesan ini sengaja dikirimkan oleh Coulter ke email Goodwin saat berada di dalam KRL sebagai antisipasi kalau-kalau teori yang dia yakini itu benar, dan sekaligus sebagai bukti otentik jika teori yang diyakininya memang benar. Yang unik adalah bahwa ketika Goodwin menerima pesan ini adalah di saat dimana di realitasnya Goodwin dan semua orang, kejadian pengeboman yang terjadi di KRL kenyataannya tidak pernah terjadi. Yang itu artinya di realitas Goodwin dan Dr. Ruth dan semua orang di dalam fasilitas ini bahwa program source code belum pernah beroperasi dan tidak pernah digunakan atau tidak pernah melakukan operasi source code ini terhadap kejadian meledaknya KRL. Yang itu artinya source code yang didukung teori kuantum mekanik dan kalkulus parabola ini ternyata bukan hanya dapat mentransfer kesadaran seseorang ke dalam diri orang lain, tetapi juga bisa merubah realitas yang terjadi. Dan saat ini kesadaran Coulter telah menetap secara permanen di dalam tubuh Sean Fentress yang seorang guru sejarah. Dan tamat. Ya, alur cerita ini sangat bagus, dikemas dengan menarik. Dan film ini juga low budget, jadi hanya 31,9 juta dolar. Kalau dibandingkan dengan film-film yang lain yang ratusan dolar, ini memang jauh lebih murah. Cuman ada pertanyaan nih dari saya pribadi nih. Pertama, jika source code ini berhasil, kan source code berhasil kan? Berarti tidak pernah ada ledakan di KRL, artinya tidak pernah ada korban jiwa. Berarti si Sean Fentress tidak pernah menjadi korban jiwa. Artinya si pikiran atau kesadarannya si Coulter saat ini ada di dalam tubuh hidupnya si Sean Fentress. Berarti si Coulter ini merebut tubuhnya Sean Fentress. Yang kedua nih, coba bayangkan kalau source code ini berhasil berkali-kali ya dilakukan. Ini ada berapa Coulter nih yang nyangkut di tubuh orang lain. Coulternya banyak nih. Padahal Coulter yang di ruangan source code belum kepake kan kenyataannya. Tapi udah banyak yang masuk ke dalam tubuh orang lain. Ada yang pernah nonton gak? Coba komen di bawah. Pendapat kalian kayak apa? Oke, thank you. Bye-bye.